Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wawode Sitiyuni dengan standbook C1A120-101. Hari ini saya akan membawakan materi tentang konsep dasar pendidikan kesehatan. Menurut Miss Wonder, pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, bukan hanya proses pemindahan materi dari individu ke orang lain, dan bukan seperangkat prosedur yang akan dilaksanakan ataupun hasil yang akan dicapai. Pada dasarnya, pendidikan kesehatan merupakan upaya-upaya terencana untuk mengubah perilaku individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan membutuhkan pemahaman yang mendalam karena melibatkan berbagai istilah atau konsep seperti perubahan perilaku dan proses pendidikan. Pendidikan kesehatan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena masalah kesehatan di negara-negara berkembang pada prinsipnya menyangkut dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik menyangkut non-perilaku, sedangkan aspek non-fisik menyangkut perilaku kesehatan. Berdasarkan dua masalah kesehatan tersebut, pendekatan dalam memecahkan masalah kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan fisik dan pendekatan non-fisik. Kedua pendekatan tersebut harus sejalan dalam memecahkan kesehatan dan masing-masing memiliki kontribusi yang sama. Yang kedua yakni merubah perilaku kaitannya dengan budaya. Sikap dan perilaku adalah bagian dari budaya. Kebiasaan, adat, istiadat, tata nilai atau norma adalah kebudayaan. Meskipun secara garis besar tujuan dari pendidikan kesehatan merubah perilaku belum sehat menjadi perilaku sehat, namun perilaku tersebut ternyata mencangkup yang luas, sehingga perlu perilaku tersebut dikategorikan secara mendasar. Yang ketiga yaitu sasaran. Sasaran pendidikan kesehatan di Indonesia berdasarkan kepada program pembangunan Indonesia adalah masyarakat umum dengan berorientasi pada masyarakat pedesaan, juga masyarakat dalam kelompok tertentu seperti wanita, pemuda, dan remaja. Termasuk dalam kelompok khusus ini adalah kelompok lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sekolah agama swasta maupun negeri. Selain itu, sasaran pendidikan kesehatan termasuk individu dengan teknik pendidikan kesehatan individual. Oleh karena merubah perilaku seseorang itu tidak mudah, maka kegiatan pendidikan kesehatan harus melalui tahap-tahap yang hati-hati. Secara ilmiah, tahapan ini dibagi menjadi yang pertama, tahap sensitisasi. Untuk tahap ini dilakukan pemberian informasi untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terhadap adanya hal-hal penting berkaitan dengan kesehatan. Kedua, tahap publisitas. Tahap ini merupakan kelanjutan tahap sensitisasi yang bertujuan menjelaskan lebih lanjut jenis pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas, posyandu, polindes, atau pustu. Yang ketiga yaitu tahap edukasi. Tahap selanjutnya adalah tahap edukasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan mengarahkan perilaku yang diinginkan oleh kegiatan tersebut. Cara yang digunakan adalah dengan belajar mengajar. Dan yang keempat yaitu tahap motivasi. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap edukasi. Ini berarti bahwa setelah mengikuti pendidikan kesehatan, individu atau masyarakat mampu merubah perilaku sehari-harinya sesuai dengan perilaku yang dianjurkan. Peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Peran pendidikan kesehatan dapat dikategorikan. Yang pertama, peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan. Agar sarana lingkungan Peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Peran pendidikan kesehatan dapat dikategorikan. Yang pertama, peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan. Agar sarana lingkungan fisik dan non-fisik dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal, maka perlu dilakukan pendidikan kesehatan bagi masyarakat. Yang kedua, pendidikan kesehatan dalam perilaku. Pendidikan kesehatan pada akhirnya bukan hanya mencapai melek kesehatan, health literacy, pada masyarakat saja, namun yang lebih penting ialah mencangkup perilaku kesehatan. Kesehatan bukan hanya diketahui atau disadari atau knowledge dan disikapi atau attitude, melainkan harus dikerjakan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari atau praktis.
Yang ketiga, peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Dalam rangka memperbaiki kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Kesehatan telah menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat dalam bentuk Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Tidak kurang dari 7.000 puskesmas tersebar di seluruh Indonesia. Namun pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat belum optimal. Yang keempat yaitu peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas. Orang tua yang sehat dan gizinya baik akan mewariskan kesehatan yang baik pula kepada anaknya. Sebaliknya, kesehatan orang tua, khususnya kesehatan ibu yang rendah dan kurang gizi, akan mewariskan kesehatan yang rendah pula kepada anaknya. Berikut ruang lingkup pendidikan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan baik secara ilmu maupun seni sangat luas karena mencangkup segi kehidupan masyarakat. Pendidikan kesehatan selain merupakan salah satu faktor dalam usaha meningkatkan kesehatan dan kondisi sosial masyarakat atau berkaitan erat dengan ilmu sosial budaya, juga memberikan bantuan dalam setiap program kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan didasarkan pada aspek kesehatan, tatanan atau pelaksanaan, dan tingkat pelayanan. Yang pertama berdasarkan aspek kesehatan, yaitu aspek promotif. Yang kedua aspek pencegahan dan penyembuhan. Pada aspek ini, upaya pendidikan kesehatan mencakup 3 upaya atau kegiatan, yakni 1. Pencegahan tingkat primer, yang kedua pencegahan tingkat sekunder, dan yang ketiga pencegahan tingkat tersier. Berikut berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaan. Pertama, tatanan keluarga, sasaran utama adalah orang tua. Yang kedua, tatanan sekolah, sasaran utama adalah guru. Dan yang ketiga, tatanan tempat kerja, sasaran adalah pemilik, pemimpin atau manajer. Keempat, tatanan tempat umum, sasaran adalah pengelola TTU. Dan yang kelima, fasilitas pelayanan kesehatan, sasaran adalah pimpinan fasilitas kesehatan. Yang bagian ketiga yaitu berdasarkan tingkat pelayanan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan dengan konsep 5 levels of prevention, level dan berdasarkan tingkat pelayanan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan dengan konsep 5 level of prevention atau level dan Clark 1965. Yang pertama yaitu health promotion atau meningkatkan kesehatan. Yang kedua yaitu specific protection atau perlindungan khusus. Dan yang ketiga yaitu early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan segera. Dan yang keempat yaitu disability limitation atau pembatasan kemungkinan cacat. Dan yang kelima yaitu rehabilitation atau rehabilitasi. Langkah-langkah perencanaan pendidikan kesehatan. Yang pertama yaitu menentukan prioritas pengajaran, yang kedua yaitu identitas pelajaran, dan yang ketiga menentukan tujuan, dan yang keempat menentukan isi atau materi, dan yang kelima menentukan metode, dan yang keenam alat dan sumber pelajaran, serta yang terakhir menentukan evaluasi dan hubungan pendidikan. Hubungan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Pendidikan kesehatan bagian dari promosi kesehatan merupakan sebuah judul buku garapan Irsam Madov dan Eko Suryani. Dalam buku tersebut menjelaskan disiplin ilmu yang saling mendukung untuk kepentingan promosi kesehatan, termasuk di dalamnya untuk kepentingan pendidikan kesehatan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Di antaranya adalah teori psikologi perilaku, teori belajar mengajar, penyuluhan, ilmu komunikasi, pemasaran sosial, dan lain sebagainya. Kesemuanya tidak lain kecuali guna memperlancar dan membuat lebih efisien di dalam melaksanakan promosi kesehatan sebagai bagian dari pendidikan kesehatan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat luas. Nah, kesimpulan dari konsep dasar pendidikan kesehatan yakni betapa pentingnya pendidikan kesehatan. Karena tujuan dari pendidikan kesehatan adalah untuk merubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.